Ardiansa dan Imelda. Bapak Ibu sekalian kami hormati, memang anak adalah satu anugerah yang sangat besar. Di samping anugerah, tapi anak itu juga amanah yang juga sama besarnya. Kita diberi kesenangan berupa anak, kita juga diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membesarkan anak, dan kita memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang sempurna. Baik sekalian yang menghormati, manusia itu sejak berreproduksi itu, sejak Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga ke bumi. Kenapa di surga tidak bisa reproduksi? Karena di surga itu tidak ada menstruasi. Jadi artinya ketika seseorang itu tidak menstruasi, maka seseorang itu tidak bisa memiliki kesuburan yang memungkinkan untuk melakukan reproduksi. Maka Hawa kemudian menstruasi, dan kemudian disitulah kemudian terjadi proses reproduksi, sehingga kemudian memiliki anak dua-dua. Yang satu bernama Qabil, laki-laki dua, Qabil dan Habil. Kemudian yang bernama Takmilah, ada yang Takmilah dan Labuta, ada yang Takmilah dan Luyuza. Ini adalah manusia pertama di bumi, manusia pertama di bumi yang dilahirkan di bumi. Sementara Adam dan Hawa itu melakukan proses genesis, proses penciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tambalan melalui ruang reproduksi. Bapak sekalian yang kami hormati, anak tentu Allah sudah memerintahkan sejak pertama. Allah sudah memberikan contoh bahwa para malaikatnya itu memiliki nama. Ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, bahkan ada malaikat Azazel yang kemudian menjadi iblis. Itu semua itu adalah memiliki nama. Karena itu ketika Allah menciptakan Adam, juga kemudian diberikan nama Adam. Begitu juga ketika Adam setelah memiliki anak melalui proses reproduksi, ketika sudah turun di bumi, juga Adam juga memiliki anak, memberikan nama anak-anaknya. Dan apa nama itu adalah sebuah tanda. Nama itu adalah sebuah tanda. Bahkan hampir semua ciptaan-ciptaan Allah ini memiliki nama. Wa'allama Adam asma'a kullaha. Jadi nama-nama itu memiliki sifat-sifat tersendiri pada bentuk-bentuk nama-nama itu. Gunung dan sebagainya dikenalkan kepada Adam. Bapak sekalian yang kami hormati, tentu dalam berkaitan dengan anak-anak itu, dengan anak kita memiliki beberapa kewajiban. Kita memiliki kewajiban terhadap anak kita. Yang pertama, kita memberi nama anak kita. Kewajiban yang pertama. Ya, karena tidak mungkin anak kita tidak kita beri nama. Ya, kita beri nama. Barang aja itu ada nomor produksinya. Ya. Barang ada nomor produksinya, ada tahun diproduksi dan sebagainya, apalagi nama anak kita. Rasulullah menganjurkan untuk memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Apa nama yang baik itu? Beberapa ulama menyebutkan nama yang baik itu pertama adalah mencantumkan nama Allah. Misalnya apa? Abdullah. Ada lagi apa? Al-Halim dan sebagainya. Ada 99 nama Allah yang biasanya disandangkan kepada untuk nama-nama umat manusia, tapi harus di depannya harus dikasih Abdul, hamba, supaya dia tidak menyerupai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Abdullah, hamba Allah. Al-Halim, Abdul Halim dan sebagainya. Dan itu kita tidak boleh sebenarnya menyebut nama-nama itu, misalnya nama Halimnya saja, misalnya Abdul Halim kita panggil Halim, tidak boleh. Tapi Dul Halim boleh, karena Dul itu kepanjangan dari Abdul. Jadi Abdullah tidak boleh kita panggil Allah, harus panggil Dullah, setidaknya Dullah. Yang kedua, nama yang terbaik itu adalah nama dari Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu memberikan nama anaknya itu dengan nama-nama Nabi, Nabi Ibrahim, sebagainya. Nama Nabi. Tapi ada pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi itu dilarang. Kenapa dilarang?
Karena ada kebiasaan di Arab itu kalau manggil nama itu ada singkatan yang sebut namanya, kalau dalam istilah bahasa itu namanya tarkib atau munada muraqab. Jadi kalau di Arab itu ada namanya misalnya Sohbi, itu dipanggil Sohib, ada singkatan. Biasa di Indonesia ada begitu juga ya, kalau aja ada singkatan. Kenapa tidak dibolehkan oleh ulama ini? Karena ditakutkan kalau nama Nabi itu kemudian disingkat. Karena itu kalau ada pakai nama Nabi itu kita tidak boleh pakai disingkat. Jadi Muhammad dipanggil Mat saja sudah tidak boleh. Harus Nabi itu harus lengkap Muhammad. Daud. Karena itu ditakutkan oleh ulama ini, takut nanti kalau nama Nabi itu kemudian dijadikan singkatan seperti itu, maka dilaranglah oleh ulama. Pendapat kedua, ditakutkan juga karena di Arab itu ada istilah namanya tafsir. Tafsir itu menjadikan sesuatu benda bisa menjadikan sifatnya yang kecil atau menjadi sifatnya itu menjadi hina. Nah, itu tafsir namanya di Arab, bahasa Arab. Jadi misalnya Hamid, Hamid itu kalau ditafsir menjadi Humaid. Humaid itu bisa bermakna Hamid yang kecil. Jadi misalnya di Arab itu ada Hamid, dua Hamid. Ada satu Hamid besar dan Hamid kecil, panggilan Humaid. Tapi bisa juga Humaid itu menjadi tahkir, penghinaan atau tadlil, ya, penghinaan. Jadi orang dipanggil dikecilkan itu sebagai rasa penghinaan dan sebagainya. Jadi takutkan seperti itu. Karena itu ulama menyebutkan jangan memakai nama Nabi karena ditakutkan akan dijadikan seperti itu. Tapi karena di Indonesia tidak ada yang seperti itu, jadi kita boleh saja memakai nama. Karena itu sebagai jalan tengahnya, karena Allah menyebutkan boleh dipanggil memakai nama-nama Nabi itu, tapi syaratnya tidak boleh dia pakai tarkib atau muraqab, munada muraqab. Dan kedua, tidak boleh ditafsir. Nama-nama Nabi itu tidak boleh ditafsir. Yang ketiga, nama-nama selain masa Nabi adalah nama-nama para sahabat, nama-nama yang bagus. Itu namanya tafaul. Tafaul itu mengambil nilai yang terbaik dari para sahabat, Umar, Ali dan sebagainya, juga para ulama-ulama dan sebagainya, itu kita ambil nama-nama itu, ya, para ulama dan sebagainya. Yang keempat adalah mengambil nama-nama itu berdasarkan arti. Kenapa berdasarkan arti? Karena nama itu juga doa. Nama itu juga doa. Jadi ketika ada seseorang dipanggil namanya itu, dia sama dengan mendoakan dia. Ya. Kemudian namanya Muhammad Hasan. Jadi kalau disebutkan Muhammad Hasan dipanggil Hasan, maka dia menyebutkan sama dengan berdoa untuk orang yang dipanggil itu sebagai orang yang baik. Nama saya bukan Mustafa. Kalau orang manggil saya Mustafa, saya senang. Karena setidak-tidaknya dia berdoa untuk saya sebagai orang yang terpilih dan sebagainya. Itu nama. Dan sekali lagi yang hormati, karena itu Rasulullah mengajarkan kalau ada nama yang buruk, gantilah untuk menjadi nama yang baik. Atau setidaknya tanggalkan nama yang baik itu tadi. Misalnya dikasih siapa? Kasih nama Muhammad dan sebagainya. Saya dulu masih ingat ketika Presiden Soeharto mengadakan ibadah haji tahun 1983, diwan oleh Raja Fahad diberi nama Haji Muhammad Soeharto. Dari tambahan Muhammad Soeharto. Kenapa? Karena ada sebuah hadis menyebutkan berilah nama yang baik karena nama-nama itu nanti dipanggil pada hari akhirat. Karena namanya kalau nama Nabi itu nanti akan didahulukan. Baik sekalian, ini nama yang indah sebenarnya, Muhammad Hasan Al-Hamid. Jadi kalau kita tafsirkan istilahnya, Muhammad itu adalah nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sudah tidak bisa kita sebut lagi keindahan. Siapapun orang yang memiliki nama Muhammad ini adalah memiliki, bahkan ada sebuah hadis, "Mangkana ismu Muhammad fala tadribhu wala tasdib." Walaupun hadis ini kemudian ada beberapa yang menyebutkan, tapi ada perbedaan. Kalau ada orang yang namanya Muhammad, maka jangan kamu ukur, jangan kamu hina, jangan kamu caci maki. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi mangkana ismu Muhammad fala tadribhu wala tasdibhu. Kalau ada orang nama
Muhammad, jangan sekali-kali kamu hina, jangan sekali-kali kamu pukul. Kenapa? Karena dia pada dirinya itu melekat sebuah nama kemuliaan. Kemudian nama yang kedua adalah nama Hasan. Hasan itu artinya seseorang yang baik, seseorang yang baik. Hasan ini adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah kepada cucunya yang pertama, anak dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, Al-Hasan. Hasan. Yang kedua namanya Husain. Nah, itu tadi saya sebutkan tadi takdir dari Hasan, yang satu Hasan, yang kedua namanya Husain. Takdir Husain. Tapi menyebutkan untuk membedakan antara Hasan dan Husain, karena Rasulullah tidak ingin kehilangan nama indah itu dari Hasan. Nama Hasan di samping Hasan Sayyidina Hasan, nama Hasan ini adalah nama juga gurunya Imam Syafi'i, ya, muridnya Imam Hanafi, namanya Imam Hasan Asy-Syaibani. Hasan juga. Jadi namanya Muhammad Hasan, artinya ini sebuah nama untayan, sebuah nama yang indah antara nama Nabi besar Muhammad SAW dan juga nama cucu Nabi Muhammad SAW, dan banyak orang-orang yang ulama-ulama besar yang dimulai namanya dengan Hasan. Misalnya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in, dan dia adalah seorang sufi pertama, seseorang yang membuat sebuah istilah sufistik pertama. Itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ayahnya adalah seorang budak. Imam Hasan Al-Basri ini konon dia pernah menjadi hamba dan dianggap ya keluarga besar oleh istri Rasulullah, kalau tidak salah Sayyidah Maimunah. Kemudian nama yang ketiga itu adalah Al-Hanif, ya. Al-Hanif itu adanya istilah seperti condong atau bisa namanya yang lurus. Al-Hanif. Al-Hanif. Nabi Ibrahim dia disebutkan sebagai Al-Hanif, ya. Hanifah Muslimah, orang yang lurus. Al-Hanif. Jadi tiga nama ini yang dipilih oleh Ananda Febriansyah dan Imelda adalah nama pilihan. Mudah-mudahan cucu dari Muhammad Al-Hasan Al-Hanif ini sesuai dengan nama yang amin. Itu harapan orang tua. Saya kira harapan orang tua mengharapkan Al-Hanif, Muhammad Hasan Al-Hanif, dia akan menyandang nama besar itu. Tidak ada orang tua tidak menginginkan mesti anaknya memiliki bayangan, mesti bayang-bayang. Saya dulu pernah bertanya kepada ayah saya, kenapa saya menamakan Mustafa ini. Katanya ayah saya itu pernah membaca sebuah kitab yang ditulis oleh ulama Mesir namanya Mustafa ini. Mungkin beliau sering kagumnya ingin punya anak namanya Mustafa ini. Seperti itu. Juga pernah ada kawan saya itu anaknya namanya Habka. Pernah saya tanya, kenapa anda namanya anak Habka? Karena dia begitu kagum dengan Habka. Saya bilang pada Habka itu singkatan dari Abdul Malik Khalid Mamlullah. Jadi kalau dia punya nama Habka pasti dia naik haji. Karena Habka itu singkatan Haji Abdul Malik Khalid Mamlullah. Ya. Bahkan ada seorang tadi kan namanya Habka, ya, Habka. Terus kalian yang hormati, itu yang pertama. Kita kewajiban untuk beri nama yang baik. Yang kedua yaitu mengajarkan agama, bagaimana dia mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Karena itu sejak dini kalau bisa itu sudah mulai dididik, diperkenalkan lafaz-lafaz indah, mengenal dengan kata-kata fikir dan sebagainya, itu mulai sebagainya. Dalam sebuah penelitian disebutkan itu kalau di barat itu kenapa anak-anak kecil itu mulai sejak kandungan itu sudah diperkenalkan dengan musik-musik klasik. Ada Beethoven, ada Bach, ada Maninov dan sebagainya, itu diperkenalkan. Nah kalau kita mestinya sejak mulai mengandungkan kandungan itu sudah kita perkenalkan murotal, mestinya seperti itu, murotal kita kenalkan. Sampai nanti anak November kalau bisa ketika anak itu supaya diiringi terus dengan bacaan-bacaan seperti itu. Karena itu nanti akan nancap dalam memori dia.
dan memberi dia tentang kalimat-kalimat yang penting itu. Dan kemudian didiklah anak untuk menjadi orang baik. Setelah dia mengenal Tuhannya, sudah memiliki nama, maka kemudian didiklah itu. Berikan dia pendidikan, karena itu amanah Allah, supaya dia menjadi manusia yang berguna, guna bagi nusa dan bangsa. Tapi sekalian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak dan Imelda atas kelahiran yang muhasan Hanif, dan saya pujikan bahwa Ananda, Ferdi, dan Imelda sudah memilih nama yang terbaik untuk anaknya. Kita kemudian mengarahkan anaknya untuk menjadi manusia yang sesuai dengan teman. Demikian, Allahumma fikirah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma salli ala nuril anbar wa sallim ala siratil aghyar wa aftahil bil yasar sayyidina wa maulana Muhammad bin al-Muhtar wa al-Ahad wa ashabil akhyar ajazana zalim. Allahumma salli ala nuril taj'alna biha min ahli al-ilmi dhahira wa batina wa tahshurna bi ibadati al-salihin fi dunyana wa ukhra wa sallim. Allahumma as'in 'aqibatana fil umur kullih wa ajirna fid dunya wa fil akhirah. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائجنا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.